Ya, Bismillahirrahmanirrahim. monggo. Tafadhol. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Ya, wabarakatuh. alhamdulillahirrahmanirrahim. Hari ini kedatangan kandidat doktor dari Amin, amin, UK. Masya Allah, luar amin. biasa. Kita berbeda ruang dan waktu. Yang satu ada di Indonesia, Pucuk Timur. Kalau kalau London tuh ada di apa? Pucuk Barat, Pucuk Timur, Pucuk Selatan. Barat agak utara. Agak utara ya, barat agak utara. Nah, Masya Allah. barat agak utara. Ya, hari ini karena beliau ini backgroundnya apa namanya, anak pondok ya kan, maka berharap kita hari ini membahas tentang namanya gimana sih bentuknya bisnis dunia sama bisnis akhirat gitu ya, kira-kira ya. Masyaallah, dalam sekali ini temanya. Iya, iya. Ya mudah-mudahan karena antum berbeda ruang dan waktu dengan apa ekosistem yang juga mungkin mungkin bisa dikatakan bukan ekosistemnya Muslim ya kalau di sana ya. Iya, iya. Bisa jadi antum akan melihat sesuatu mungkin ya. Sebelum apa namanya antum elaborasi mungkin gua cerita pengalaman dulu ya. Iya, iya. Tahun 2011 itu Ana pernah ke Google Singapura, Waktu itu Ana masih kuliah S2 di apa Islamic Banking and Finance di ITB itu. Kita tuh bareng-bareng satu kelas study tour sih sebetulnya. Ya, jalan-jalan lah ceritanya gitu. Cuman tujuannya itu serius gitu. Ke Singapura tuh tujuannya ke kantor Google gitu. bukan tujuan main-main juga. Gitu. Nah, yang Ana tertarik itu dan mungkin agak kaget itu ketika kita dapat apa namanya orang Google presentasi lah gitu kan, gimana budaya kerja mereka, gimana mereka memperlakukan karyawan segala macam gitu-gitu. Terus kan kita semua dari Islamic Banking and Finance ya, maksudnya dari bank-bank syariah lah gitu ya teman-teman itu. Ketika keluar dari kantor Google Singapura itu kok bisa-bisanya kita punya kesimpulan yang sama bahwa begini, kok kayaknya Google Singapura ini lebih syariah daripada bank syariah ya gitu. Waduh. Iya, kok kayaknya mereka memperlakukan karyawan gitu ya, terus budaya kerja mereka kayaknya lebih lebih syariah daripada kita gitu ya. Nah, mungkin kayaknya menarik gitu ya, mungkin kalau kita apa namanya membahas apa sih gitu ya bisnis dunia tuh kayak gimana mungkin ya bisnis akhirat tuh yang kayak gimana sih sehingga kita tuh kalau sekedar berbisnis tuh ya udah dapat untung aja gitu kan ya. Kalau harapannya kan ya ini gue juga karena melihat alma mater antum kan ya di Gontor gitu ya sampai sejauh ini gitu ya. Sampai satu waktu kan anak kan pernah waktu ada acara antum yang di apa namanya waktu bulan tahun kemarin ya nggak salah ya. Itu kan anak kan nongkrong di apa namanya di warung kopi itu sambil ngeliatin santri-santri tuh. Warung kopi mana? Di apa namanya di Gontor satu ya nggak salah. Ada Oh, di dalam di Gontornya ya? Di iya di Pondok ya? Gontornya. Iya di pondok. Habis sholat subuh saya nongkrong sama Pak Mas Ruhin biasa. Di warung kopi? Di warung kopi sambil ngeliatin santri-santri datang gitu kan ya. Datang masuk sekolah gitulah. Terus saya iseng nanya gini, mereka nih sarapan apa sih pagi? Saya bilang gitu. Mereka nih sarapan paling nasi sama sambal terong sama kerupuk Pak kata dia gitu. Oh gitu ya. Asik juga ya gitu ya. Terus kita kan belum sarapan di penginapan tuh. Di penginapan. Nah, pulanglah kita ke penginapan terus mau sarapan. Sampai di tempat sarapan di penginapan itu ke dapurnya, ke pantry, datang kita ngambil apa namanya buka lauk gitu ya, sama persis yang diomongin sambal terong dan kerupuk. Ya saya sama Pak Mas Ruin
ya sambil senyum-senyum aja berdua gitu ya. Tapi kan di balik itu maksud Ana kan ya Pak Masrur akhirnya ceritakan ini nasinya apa namanya sawahnya punya sendiri segala macam gitu. Ya itu kan luar biasa sekali ya. Kalau apa namanya? Ya, ya kira-kira begitulah mungkin apa namanya opening dari Ana gitu ya. Iya, 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 iya. Ya karena apa namanya yang di Ana ini kan kemarin itu sebenarnya materi yang saya kasih ke antum itu hasil beberapa resume Ana yang saya ambil dari beberapa apa namanya dari beberapa asatidz gitu ya, yang mereka menyampaikan tentang bisnis gitu sampai pada satu titik Ana itu berkesimpulan gitu. Nah berkesimpulan itu perihal bahwa menurut Ana sih bisnis Islam itu ada dua level sebetulnya. Bagi orang yang baru memulai berbisnis, mungkin dia kembali ke apa bahasan Ana pekan kemarin sama Pak Gani kan soal literasi nih, soal ilmu gitu ya. Di mana masjid dan pasar itu ya masjid itu pusatnya ilmu. Kalau antum belum lulus dari masjid ya dengan segala ilmunya yang ada di masjid itu, antum nggak akan pernah sukses di pasar gitu. Artinya tuh nggak sukses di pasar tuh ya pasar kan lu antum tahu kan sendiri ya tempat paling buruk gitu maksud Anda kan ya. Buat apa? Tapi kan kita harus menguasai juga itu ya sebagai seorang muslim. Nah, artinya kalau belum lulus di masjid dengan ilmunya, nggak mungkin kita sesukses itu di pasar. Ya seperti Abdurrahman bin Auf, dia sudah lulus ilmunya ketika diuji coba di Mekah segala macam gitu kan ya. Ketika hijrah tanpa membawa apapun, toh ketika sampai ke Madinah kan yang pengen dia tahu adalah di mana pasar gitu kan ya. Even diiming-imingi dengan dikasih setengah harta oleh sahabat Madinah yang kaya pun dia nggak menerima gitu kan ya. Artinya seperti itu. Nah, apa namanya? Mungkin ini kenapa acara ini juga hadir? Ana itu sebenarnya pengen menguji ide-ide yang keluar di kepala nih bagi teman-teman Ana ini seperti apa gitu. Nah, mungkin antum bisa apa namanya elaborasi kira-kira apa sih menurut antum tuh bisnis dunia sama bisnis akhirat tuh kira-kira apa sih yang membedakan keduanya mungkin gitu ya. Oh. Iya, 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 iya. Sama. Monggo. Oke. Ya. Langsung ngobrol kita ya. Iya, langsung ngobrol aja, santai aja. Pertama mungkin saya sedikit memulai dari yang disampaikan tadi bahwasanya cerita mengunjungi Google ya di Singapura ya, kantor Google di Singapura. Kayaknya kamera antum agak turunin sedikit deh. Turun sedikit ya? Turun sedikit. Apa saya kurang tinggi ya? Gini. Sip pas. Oh, ya. Jadi kembali tadi ke awal cerita, mungkin ini mungkin bisa sedikit menjadi entry point kita dalam mungkin menggali lebih dalam tentang bisnis Islami. Nah, mungkin kasusnya saya coba ingin membandingkan dengan mungkin yang ada juga di pikiran saya selama ini pada kasus sejenis tapi tidak sama persis. Kalau antum tadi menceritakan bahwasanya kantor Google atau manajemen di Google Singapura khususnya itu tampak lebih syariah ya, dari lembaga yang sudah syariah. Nah, saya waktu datang pertama kali ke Inggris, terutama di kota London, itu kan memang kita sudah mempunyai perspektif ya, atau punya gambaran, karena banyak tulisan-tulisan, gambaran tentang bagaimana Barat itu ya, katanya lebih Islami, kemudian lebih bersih dan sebagainya kan, itu yang kita dapatkan, atau bahkan ada
mungkin antum juga pernah mendengar mungkin kata-kata atau tulisan yang menyatakan bahwasanya saya melihat Muslim di timur tapi tidak melihat Islam, tapi saya melihat Islam di barat meskipun saya tidak melihat Muslim, kan gitu. Iya, ada yang seperti itu ya. Iya, banyak. Iya. Nah, ini lalu saya masih mencari jawabannya mengapa demikian. Namun pas waktu pertama kali datang ke negara Inggris ketika ini, itu saya melihat bahwasanya dari satu contoh bahwasanya kebersihan misalkan ya, kebersihan. Oke. Nah, kebersihan itu juga relatif ternyata ya. Jadi ada tempat-tempat yang bersih memang, ada tempat-tempat yang tidak bersih. Jadi masalah kebersihan dan tidak bersih itu saya kira menjadi masalah umum di seluruh dunia. Nah, hanya saja yang membedakan adalah ada tidak yang membersihkan. Gitu. Nah, bagi tempat-tempat tertentu, khususnya di kota London ya, itu ada memang tempat-tempat bersih. Namun kalau kita lebih jauh meneliti, karena memang dia tempatnya memang tempat tujuan wisata, dan itu memang dijaga kebersihannya dan ada yang membersihkan. Kalau kita lihat dan membersihkannya sudah mulai profesional ya dibandingkan dengan negara-negara yang masih berkembang seperti mungkin negara-negara kita di Asia ataupun negara kita sendiri di Indonesia, membersihkannya juga belum secanggih atau semaksimal negara-negara barat. Di sini ada effort, ada tujuannya memang. Iya, betul. Nah, jadi ada mau membersihkan atau tidak gitu. Yang pertama. Tapi kalau kotornya by default juga kotor. By default-nya ya. Iya. Kalau kita lihat di jalanan ada sampah tidak? Ada. Kemudian di lorong-lorong, kemudian di mana tempat ada botol minuman, ada. Di sini kan budayanya minum bir ya. Pecahannya ada di mana-mana di pojok, gitu kan? Nah, itu satu. Kedua juga ya, jadi perspektif pertama kita bisa nilai ada yang bersih dan ada yang tidak bersih. Nah, dari sini saya melihat kalau beberapa orang mencoba menulis atau mengekspresikannya kok lebih Islami ya, mungkin dia melihat sesuatu yang baiknya atau yang bersihnya. Lalu dibandingkan dengan negara kita atau tempat kita yang kita sudah menguasai seluruh beluk-beluknya, terus dibandingkan beberapa spot saja. Itu betul. Yang kedua, saya tidak yakin juga kalau kita katakan negara mereka itu bersih dan bisa kita simpulkan lebih Islami, karena mereka bersihnya bukan untuk atau bukan karena ajaran Islam atau bukan karena menjalankan perintah Allah, tapi karena misalkan karena untuk menarik minat orang supaya nyaman, kemudian hadir, itu kan income wisata sangat tinggi sekali. Yang kedua mungkin ada di beberapa daerah atau di beberapa negara, mungkin Singapura sendiri, orang tidak membuang sampah sembarangan ataupun bahkan meludah pun juga karena bukan karena dia taat dan patuh untuk menjaga kebersihan karena Allah Subhanahu Wa Taala, tapi karena takut didenda. Itu ada perbedaannya. Jadi menurut saya walaupun mereka bersih, belum bisa atau menurut saya belum layak atau belum pas dikatakan ini Islami karena motivasinya berbeda. Nah, ini yang berhubungan dengan nanti bisnis kita itu tadi. Bisnisnya, Masya Allah. Bahasanya itu tadi. Jadi betul. meskipun mereka tampak maju, tampak bersih, tapi kalau dasar pondasinya tidak kuat, memang bukan lillahi ta'ala pondasinya, maka tadi di beberapa tempat yang tidak menjadi jangkauan untuk dibersihkan, itu masih di kota London loh, itu masih di fasilitas umum, itu masih di jalan, bahkan ada, kalau di London itu kan terkenal dengan telepon box-nya itu ya.
Oh, telepon oke. yang warna merah itu ya. Iya, Itu iya, kan iya. sekarang dengan kemajuan komunikasi kan sudah tidak banyak berfungsi, sudah tidak banyak Ah, dipakai, tapi masih iya, ada dan masih masih bisa ada. difungsikan. Tapi Oke. dalamnya kalau kita masuk ke dalam situ, itu aromanya seperti aroma toilet di terminal-terminal. Iya, 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 iya. Nah, ya. Itu siapa yang di situ? Siapa yang buang air sembarangan di situ kan siapa kan? Tidak mungkin Iya, betul, hewan liar kan tidak mungkin, tapi betul. gitu. Nah, itu ada gitu kan. Jadi Mhm. kalau memang apa namanya, menjadi landasan utama pondasinya memang tidak kuat, memang betul-betul karena murni untuk menjaga kebersihan, itu tidak akan ada di situ. Tidak akan ada spot-spot yang kotor kan, itu pasti semua secara budaya dan lain sebagainya akan bersih. Nah, saya juga tidak yakin mungkin di negara mana yang dikatakan paling bersih, mungkin apakah semua detail dan sebagainya akan bersih, ya wallahu alam ya, kita juga belum tahu karena kita belum sampai ke sana. Dan kalau di sini saya penasaran memang, dan saya foto memang ada kotoran itu dan itu menjadi renungan saya pribadi bahwasanya ya nah jangan sampai silau juga ya, Iya. jangan sampai silau juga dengan apa yang kita lihat ya, yang tampak, tapi kita belum menelusuri ke dalam-dalamnya atau seperti apa. Itu kesan pertama saya dari itu ya, yang terkait harapan cerita antum tadi yang dimulai dengan kunjungan Singapura tadi. Iya. Nah, Iya. kalau dengan bisnis ini juga Ah. sama. Jadi sama juga dengan bisnis. Kalau bisnis Islami atau yang tidak Islami, kita melihat dari worldview seorang Muslim itu apa? Jadi ada worldview yang Islam. Oke. Jadi cara dia memandang dunia ini seperti apa? Nah, banyak memang di antara kita atau pendidikan kita memang belum banyak mengantarkan kita pengenalan kepada cara pandang seorang Muslim yang sejati seperti apa. Karena memang kita mungkin pola pendidikan yang kita terima dari kecil, banyak pendekatan-pendekatan fikih. Jadi pelajaran agama itu kebanyakan pelajaran agama yang mayoritas, sehingga kalau teman-teman yang tidak merasakan pengalaman untuk belajar di lembaga pendidikan yang khusus Islam, nuansa yang agama Islam atau pendidikan agama Islam yang dia terima itu akan terbatas pada wilayah fikih, kemudian wilayah baca tulis Al-Quran. Nah, kalau teman yang berkesempatan belajar yang lebih dalam di lembaga pendidikan, dia akan dikenalkan pelajaran-pelajaran lainnya yang lebih komprehensif, sehingga misalkan saja mungkin ada pelajaran tauhid, ada pelajaran sejarah Islam, ada hadoroh Islam, kemudian ada tafsir diajarkan. Nah, walaupun tidak sedalam yang kami terima waktu menjadi santri, tapi paling tidak itu menjadi kunci untuk bagaimana cara kita memahami agama ini dalam ruang lingkup yang lebih komprehensif, tidak sekedar ajaran fikih saja, ibadah sholat, bahkan fikih pun juga, alhamdulillah kesempatan waktu di Gontor itu kita berkesempatan untuk belajar perbandingan mazhab. Jadi kita bisa memahami alasan-alasan mazhab tertentu untuk menyimpulkan hukum tertentu, bersikut logikanya, kita juga terinspirasi dari situ, sehingga kita melihat perbedaan yang ada itu tidak terlalu bermasalah, sehingga khusus dari fikihnya ya. Kemudian yang lain selanjutnya. Saya kira untuk pertama itu yang perlu kita samakan dulu perspektifnya adalah worldview kita. Oke. Ya, artinya worldview itu bisa menjadi bagian daripada tujuan kenapa kita men-setup bisnis gitu ya. Bisa nggak kira-kira disamakan seperti itu, sehingga ketika kita memulai atau men-setup sebuah bisnis ya, tentu kita harus mendahulukannya dengan tujuan ya. Tujuan itu kan bisa diartikan sebagai niatnya apa gitu kan ya.
Sebagaimana apa namanya, ya sebagaimana ilmu yang berurut yang selalu ditulis oleh para ulama itu kan selalu bicara tentang tujuan, niat gitu kan ya. Nah, Ya. artinya kita ketika pertama kali men-set up sebuah bisnis, pasti kita bicara tentang tujuan. Nah, gimana menurut antum, kalau tujuan kan misalnya, apa namanya, kita, ada baca di surah, Hud gitu ya misalnya ya, ayat 15 dan 16 itu kan, di ayat 15 misalnya, barang siapa yang menghendaki kehidupan dunia dan perhiasan, ya kan, niscaya ya kami berikan kepada mereka, dunia itu kan ya. Kemudian di ayat 16 kan, kalau apa namanya, artinya kalau tujuannya hanya sekedar sebatas, dunia atau bisnis saja, tidak ada kemaslahatan untuk umatnya gitu kan ya, artinya hanya sebatas apa yang ingin dicapainya itu aja kan ya. Tapi Ya. kalau lebih kepada world view yang Antum bilang tadi itu, ya, seperti yang apa kami bahas juga ketika di pertemuan pertama itu, ketika orang inovasi itu ya, seorang inovator itu menciptakan satu produk ya, dia nggak akan bergulat dengan tujuan pribadinya dia. Dia pasti pasti memikirkan bagaimana caranya sebuah produk itu bisa dicintai dan bermanfaat untuk semua orang gitu kan ya. Nah, kira-kira elaborasinya apa nih? Apa namanya, antara tujuan mungkin, dari bisnis, apakah benar gitu ya ketika kita men-setup suatu bisnis tuh, kayaknya tuh kok kayak nggak penting ya meluruskan niat gitu ya, ketika memulai men-setup bisnis gitu ya. Ya, akan ada orang sering bilang gini, "Ah, lu mau bisnis kebanyakan teori, langsung aja kerjakan," gitu kan ya. Akhirnya apa yang pernah kami bahas juga dengan apa namanya, Pak Gani kan, akhirnya karena ilmunya nggak ada, literasinya nggak lengkap, nggak komprehensif belajarnya, sehingga ketika memulai itu akhirnya learning by doing gitu kan, orang bilang gitu. Padahal nggak tahu ya, menurut antum gimana? Misalnya yang pernah Anda pelajarin itu, namanya orang Islam itu kan ilmu dulu kan ya, sebelum amal ya. Kalau ilmunya belum tuntas, belum komprehensif, antum jangan coba-coba beramal ya, pasti amalnya berantakan gitu ya. Nah, gimana menurut antum? Iya. Baik, terima kasih. Menarik sekali ini. Jadi world view tadi di Hmm. salah satu prinsipnya ada prinsip yang pertama prinsip tauhid. Nah, prinsip tauhid ini adalah prinsip dasar. Tadi kalau dikatakan bahwasanya ilmu dulu baru amal, namun memang kalau secara lebih komprehensif lagi itu iman, ilmu baru amal. Jadi Betul. iman dulu harus kita kuatkan, kemudian baru diperlengkapi dengan ilmu, kemudian amal. Nah, ketiganya ini bisa saling berputar ya, mana yang saling melengkapi. Tapi yang paling utama itu adalah kalau kita lihat sebuah piramida itu ya iman dulu itu yang paling utama karena itu mendasari segalanya. Nah, termasuk tadi dalam berbisnis, karena kalau hubungan dengan worldview, ada unsur di worldview Islam itu prinsip pertama itu adalah prinsip tauhid. Tauhid itu menyatukan ya. Tauhid menyatukan. Kemudian tauhid juga berarti bahwasanya menyatukan segala tujuan. Ya, jadi kan tujuan banyak ini kita ada tujuan jangka pendek, ada tujuan per jam, per hari, ada target mingguan, bulanan, tahunan, namun ada ultimate goal kita. Itu yang perlu di-set di awal. Sehingga nanti narik ke belakangnya itu jalannya akan lurus menuju ke tujuan terakhir. Misalkan kalau kita mau ke Jakarta misalkan ya, nah, berarti kan pergerakan kita kan harus secara kompas itu akan mengarah ke barat ya. Maka akan inline dengan jalan atau rute menuju ke Jakarta. Nah, sehingga kalau tadi disebutkan dalam surat Hud ya,
Kemudian ada juga ayat yang lebih fundamental, yaitu ayat Az-Zariyat ayat 56, surat Az-Zariyat ayat 56 yang berbunyi wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Jin dan manusia tidaklah aku ciptakan kecuali untuk beribadah kepadaku. Nah, ini kan berarti kalau settingannya bisnis, berarti settingannya bisnis yang beribadah kepada Allah. Apa arti bisnis yang beribadah kepada Allah? Yang mendukung ibadah kepada Allah, atau dengan kata lain bisnis yang mengantarkan kita kepada tujuan yang benar di akhirat nanti. Ultimate goal-nya itu sampai ke sana. Nah, kalau sudah kita terima konsep tauhid ini, bahwasanya konsep tauhid, jadi katakanlah tadi kalau kita simpulkan dalam sebuah tiga unsur tadi, iman, ilmu, amal. Imannya sudah kita kencengin, udah kuat fondasinya. Kan iman ini, rukun iman ada 6. 6, betul. Semuanya harus lengkap ini, harus khatam. Harus lulus ya itu ya. Harus sudah yakin dulu kan gitu. Betul. Karena nanti dalam bisnis ya, kalau dalam materi yang antum sampaikan, karena ada input, kemudian ada proses kan. Betul. Dan ada prosesnya itu nanti itu ada guideline, ada guidance-nya, itu petunjuknya. Petunjuknya dari mana kan? Dari Quran dan dari hadis. Nah, kalau dia tidak percaya sama Quran sama hadis, berarti imannya belum lengkap. Jadi imannya masih ada yang masalah, karena salah satu rukun iman itu adalah iman kepada kitab-kitab Allah. Quran, betul. Iman kepada Rasul-Rasulnya, gitu kan? Dan Rasul berarti kan kita meyakini kesahihan atau keberadaan hadis yang untuk kita amalkan. Betul. Terus nanti ada lagi iman kepada qada dan qadar. Nah, jadi kalau tadi di dalam materi antum disebutkan adalah segala urusan diatur oleh Allah, nah itu qada-qadar kan nanti ya. Qada-qadar, betul. Itu nanti proses dia menerima sebuah kenyataan, bahwasanya kalau kenyataannya tidak sesuai dengan apa yang diprediksi oleh manusia, nah, di situ, gitu kan? Di situ nanti imannya supaya selamat gitu. Jangan sampai dia menghadapi kenyataan tidak siap, kemudian dia mengusahakan segala sesuatu untuk merubah kenyataan sesuai dengan keinginan dia. Maka dari sinilah profesi dukun dan lain sebagainya itu masih laku, karena orang tidak siap dengan takdir atau ingin mengatur takdir yang dia inginkan. Ini berarti rukun imannya ini masih pincang gitu kira-kira. Kalau di dalam worldview Islam, imannya di sinilah yang menjadi pondasi yang pondasi awal ya. Nah, bicara tentang iman gitu ya, imannya. Gue sebenarnya masih suka begini. Kan kayak misalnya di surah Al-Fatir gitu ya, ayat 29. Kan di ujung ayat itu kan perdagangan yang tidak merugi kan kata Allah ya. Gimana sih caranya? Anda coba menyimpulkan itu. Kalau perdagangan tidak merugi kan syaratnya sholat aja, baca Quran, ya kan? Berinfak maupun secara terang-terangan maupun secara diam-diam gitu kan ya. Itu aja gitu ya. Mungkin kalau kita misalnya gitu ya, kita sampaikan, antum kalau mau berbisnis caranya tidak rugi gitu ya, hanya dengan itu aja. Kira-kira kalau diomongin begitu orang bakal yakin nggak? Gitu? Mungkin sebagian orang akan yakin, tapi begini, ini Ana tulis begini, Ana coba menulis begini, bahwa seorang pebisnis itu ya, kan Ana mau kembali ke tema pekan kemarin tentang masjid dan pasar gitu ya. Bagaimana cara kita lulus dari masjid sehingga kita siap ke pasar? Yaitu saya coba kaitkan dengan surah Al-Fatir 29 gitu ya. Artinya orang itu harus lulus ke masjidnya, sholat di masjid, ya kan?
maka juga Qurannya membacanya, minimal membacanya juga tidak pernah harus lulus juga. Artinya paling tidak seperti yang Ana tulis itu, ya kalau habis sholat ya baca Quran dulu gitu, selesaikan dulu amalan itu di masjid. Kemudian harus ada infak yang di masjid juga gitu. Baru kita itu namanya kita mempersiapkan diri untuk ke pasar. Nah, sehingga kita ke pasar tuh bukan karena kalau kata Gus Baha tuh gini, kita ini semuanya itu karena rahmat Allah aja. Kalau karena amal kita aja ini nggak cukup lah gitu ya. Artinya surga pun kan kata para ustadz itu kan kalau kita mau masuk surga itu bukan karena amal kita, itu kan karena rahmat Allah aja memasukkan kita ke dalam surga gitu kan ya. Artinya sama juga kan begitu kan ya. Kita cari rahmat Allah dulu di masjid supaya kita siap untuk ke pasar. Kira-kira sebagai orang yang nggak pernah mengenyam pondok pesantren, nggak pernah belajar tafsir gitu ya, cuma membaca terjemahan aja ya gimana menurut antum? Iya. Jadi kalau dalam Islam itu kan selain ada konsep percaya kepada takdir, qada dan qadar, tapi juga ada konsep ikhtiar gitu. Betul. Ada konsep ikhtiar. Nah, salah satu prinsip selanjutnya dari worldview Islam itu adalah tawazun. Tawazun itu keseimbangan, balance. Jadi kan kalau dalam sejarah peradaban Islam, memang para ulama atau umat Muslim dari zaman peradaban Islam di awal-awal itu ada perdebatan terkait apakah kita ini sudah ditakdirkan seperti ini ya, sehingga kita tidak perlu berusaha. Jadi ada yang lebih condong ke takdirnya ya, sehingga usahanya ya kita yang penting beribadah, insya Allah rezeki akan dapat, pokoknya ibadah kuat pasti akan dijamin kan gitu. Kemudian ada yang lebih condong ikhtiar, kita harus kuat ya, kemudian ya kita harus kerja dong supaya kita berhasil dulu gitu. Kemudian kita bisa makan, bisa beli makanan, beli pakaian, sehingga ibadahnya juga lebih maksimal, kira-kira gitu. Nah, memang ada dua seperti ini. Namun memang ada tawazun di situ, ada keseimbangan seharusnya yang menjadi panduan kita dalam memahami konsep-konsep dalam agama kita, ikhtiar dan tawakal tadi kan. Nah, menurut saya kalau negara Barat ini ikhtiarnya maksimal. Ya, ikhtiar maksimal, maka dia dapat dunia itu. Ya. Nah, karena kalau negara umat Muslim yang di beberapa daerah atau mungkin dalam konsep tadi ada yang konsep peradaban tadi ya, ada yang lebih ketawakal, jadi ikhtiarnya kurang. Ya. Jadi sehingga ikhtiarnya ini tidak maksimal karena tersedot perhatiannya kepada tawakalnya. Padahal Rasulullah sendiri mengajarkan kita harus tawazun. Tawazun itu ya seimbang. Itu pun dicontohkan. Memang ada sahabat-sahabat Rasulullah yang ikut mazhab Abu Dzar misalkan ya, yang sufi ya, yang zuhud ya. Tapi ada sahabat Rasulullah yang seperti Abdurrahman bin Auf misalkan kan. Dunianya dapat juga ya. Tapi jangan tanya bagaimana ibadahnya kan. Ibadahnya juga maksimal kan gitu. Bukan berarti ibadahnya tidak maksimal. Gitu kan. Tapi nah itu yang saya kira itu contoh bagaimana Rasulullah itu mengajarkan, menunjukkan jalan pada kita bagaimana kita bertawazun dalam menggapai kehidupan dunia dan menggapai kehidupan di akhirat. Karena keduanya ini ya, atau dunia ini menjadi fasilitas untuk menggapai akhirat. Kalau kita di dunia maksudnya di dunia kita
apa namanya tidak maksimal, ya itu akan penyebabnya, akibatnya akan berakibat kepada akhirat. Itu konsep kita, worldview kita sebagai seorang Muslim, gitu. Nah, Nah, kaitan tadi dengan ya? tawazun yang antum bilang tadi ya, artinya ikhtiar dengan tawakal itu sebetulnya dia berurutan proses ya. Kita harus melakukan ikhtiar dulu yang semaksimal mungkin, ya kan? Kemudian ketika ikhtiar itu sudah kita laksanakan semaksimal mungkin, barulah kita berpindah kepada hati yang harus bertawakal gitu ya. Sehingga di situ ketika kita berpindah hati untuk menetapkan tawakal Allahnya itu, maka kita sudah melepaskan diri daripada ketidakmampuan manusia untuk mengatur segala sesuatunya ya. Benar nggak? Artinya kita sudah semaksimal mungkin sebagai manusia berikhtiar untuk mengatur segala sesuatunya. Lalu selanjutnya tawakal itu adalah menyerahkannya sepenuhnya, mengaturnya itu adalah Allah Ta'ala gitu kan ya. Bener ya? Itu balance-nya ada di situ ya kira-kira ya. Ya. Jadi memang itu suatu proses perjalanan spiritual yang terus berproses. Jadi tahapan seperti ini akan dialami oleh semua dari kita dengan level kesulitan yang berbeda-beda dan permasalahan yang bermacam-macam. Di situ nanti misalkan suatu saat, misalkan kadang-kadang kita mendapatkan sesuatu yang tidak sesuai dengan ekspektasi kita. Betul. Disitulah sebenarnya Allah sedang memberikan pelajaran kepada kita, peringatan kepada kita bahwasanya kita ini manusia biasa, kita lemah gitu. Betul. Nah, itu Allah akan menunjukkan kepada kita kekuasaannya. Ini nggak bisa memperoleh segala semua yang kita maui. Ya, itu pelajaran yang kita terima. Pelajaran yang kita terima ya, Masya Allah. Kira-kira seperti itu. Ya, menarik ya membahas hal ini gitu ya, karena terus terang Anda tuh kadang-kadang begini, bahkan ketika ingin memulai berbisnis gitu ya, kayak hari ini gitu ya, ini sama istri misalnya sedang men-set up bisnis gitu. Ketika dalam kesendirian tuh kadang saya harus berpikir, ini ilmunya udah ada, harus di-set dulu tujuannya. Jangan sampai nanti udah kita ngebahas begini, sebagai orang yang membahas malah lupa gitu. Artinya gini, makanya ini ketika mau men-set up sebuah bisnis, kembali lagi berpikir tujuan untuk akhiratnya apa nih gitu ya. Kalau nggak ada tujuan untuk akhiratnya, untuk apa berbisnis kalau begitu? Kira-kira begitu kan? atau mungkin ada bahasa orang lain tuh misalnya gini, itu mah antum terlalu kebanyakan planning aja gitu, nggak bisa mengeksekusi gitu katanya begitu. Gimana tuh menurut Anda? Iya. Kaitannya tawazun dengan tawakal dengan ikhtiar tadi ya. Ada contoh-contoh yang saya lupa juga sebutkan tadi, bahwasanya Rasulullah pernah menegur seseorang yang mau sholat masuk ke dalam masjid, kemudian untanya dilepas saja di luar, tidak diikat. Rasulullah meminta diikat dulu baru ente sholat ke dalam. Sudah tawakal, kalau hilang ya Allah hendaknya, tapi ikat dulu gitu. Jadi memang ada sebab-sebab yang harus kita lakukan agar hukum Allah itu bisa berjalan gitu. Jadi kalau harta kita ingin terjaga, maka kuncilah rumah kita. Kuncilah rumah, Masya Allah. Kita supaya lebih aman, itu sebab akibat, karena Allah juga menyebabkan menciptakan sebab. Jadi ada sebab dan musabab. Musabab ya. Berbisnis tadi, jadi kalau
kita ingin tawazun tadi, berarti ya kita pertama harus imbang antara hal-hal yang bersifat duniawinya ataupun hal-hal yang menjadi penyebab bisnis itu bisa sukses, itu kita harus penuhi juga. Kemudian dari sisi bisnis ya, kan dari sisi ada ilmunya kan, ada kelayakan bisnis, ada produk yang keunggulan produknya seperti apa, dan seterusnya, marketingnya, market share-nya dan sebagainya, itu juga harus dipenuhi kan. Kemudian ada sisi dari tadi, kalau ada bisnis akhirat, ada sisi akhiratnya, itu adalah pertama menginline-kan dengan ini kira-kira mendukung saya nyampe ke akhirat atau tidak. Pertama itu. Yang kedua itu prosesnya bagaimana? Prosesnya kira-kira mendukung saya menuju akhirat atau tidak? Kira-kira selamat dunia dan akhirat atau tidak? Kira-kira gitu. Kan doa kita selalu fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Jadi di dunia profit, ya, di akhirat kita profit kan gitu. Betul. Jadi kalau di surat Hud tadi di dunia profit, tapi di akhirat tidak profit. Nggak profit. Malah tutup malah rugi ya. Malah rugi. Karena niatnya memang tidak untuk akhirat. Nah, kalau niatnya untuk akhirat, ada peluang untuk profit di dunia, ada untuk peluang juga pasti profit di akhirat. Tapi kalau niatnya hanya profit dunia, di akhirat belum tentu profit atau sudah pasti rugi. Oleh karena itu prosesnya karena proses kan ya, proses itu kan kita nilai nanti saat menjalaninya. Kalau di awal-awal mungkin hanya 20%, 30% ya kita bisa estimasi. Artinya keuntungan tuh sebenarnya output yang mengikut aja ya, mengikut dari input dan proses ya. Benar ya? Input dan proses. Betul. Kalau input prosesnya sudah balance, tawazun tadi, dengan worldview yang sudah jelas gitu ya, maka output itu ya seperti datang dengan sendirinya. Artinya gini, bukti bahwa harta itu istilahnya itu mungkin dikasih ya, bukan dicari gitu ya. Kan katanya kalau orang beriman itu kan nggak perlu mencari ya harta tuh ya, dikasih sama Allah ya. Dikirim katanya, bener gak tuh begitu? Ya tadi konsepnya ada sebab-musababnya. Sebab-musabab ya. Iya, jadi artinya sebabnya apa kan gitu. Kalau tiba-tiba turun dari langit, ya ada rezeki yang tipenya turun dari langit, yaitu air. Air, itu dikasih. bahkan bisa berlebihan ya, kalau berlebihan bisa jadi bencana gitu ya. Karena nggak siap dikasih kan gitu. Ya, artinya kita perlu meluruskan bahwa semua tuh tujuan bisnis tuh ya hanya semata-mata untuk Allah gitu kan ya. Jangan sampai kita campuri atau kita istilahnya tuh kita masuki dengan sesuatu yang misalnya akhirnya lebih mencondongkan kita kepada tujuan duniawi, bukan tujuan akhiratnya gitu ya. Karena satu waktu gini, misalnya kita mau pergi ke majelis ilmu gitu ya, anggaplah misalnya ada kajian di masjid mana gitu ya, itu paling sederhana tuh. Kadang begini, kepikiran sih gitu, pengen buka lapak juga gitu di masjid, kan banyak orang ya gitu ya. Cuman gini, pernah mendengar pembahasan bahwa kalau kita sudah niat menuntut ilmu, jangan campuri dengan urusan dunia lagi. Kalau dicampuri dengan urusan dunia, kan bisnis itu kan urusan dunia sebetulnya ya. Kita mau tujuannya kan menuntut ilmu gitu ya. Kok kita bawa barang dagangan juga gitu. Kira-kira itu tawazun nggak tuh yang begitu tuh, balance apa enggak tuh begitu? Mau ikut kajian tapi bawa barang dagangan juga gitu. Gimana menurut Anda?
Jadi kalau saya ingin menggunakan istilah tujuan kita itu ibadah itu, ya, tapi lebih detailnya adalah hidup ini untuk ibadah, iya, tapi pada akhirnya memang untuk mendapatkan ridho Allah, gitu. Mendapatkan ridho Allah. Nah, untuk mendapatkan ridho Allah itu, jadi untuk mendapatkan ridho Allah itu tidak semata-mata satu jalur. Ada untuk mendapatkan ridho Allah, dia pakai jalur beribadah, yaitu mungkin teman-teman yang sufi, tasawuf, ya, yang lebih ke sana, ya itu dipersilahkan. Ya. Ada contoh dari sahabat-sahabat Rasulullah yang mempraktekkan, kan gitu. Ada jalur itu. Ada jalur yang lain. Nah, ada jalur yang pedagang, ada jalur yang pemimpin, ya, ada jalur yang pengajar, ada juga, ada yang jalur penuntut ilmu. Jadi banyak sekali jalur-jalurnya itu. Nah, kalau dalam bisnis itu memang juga tujuan itu banyak menurut saya. Jadi ada tujuan yang sifat duniawi, ya, itu menurut saya sah-sah saja. Ya, misalkan untuk mendapatkan rezeki sehingga dapat menafkahi keluarga, kemudian membantu orang tua, misalkan, ya, sepanjang ya hasil dari bisnis kita itu kita keluarkan di jalan Allah, fisabilillah. Fisabilillah itu artinya adalah fisabili mardhatillah, di jalan yang diridhoi Allah, atau fisabilillah jalan kebaikan. Jadi akan dunia ini akan lebih maslahat apabila sumber daya itu di tangan orang-orang beriman, sehingga itu akan digunakan untuk kebaikan, ya, kebaikan, kan gitu, bukan untuk kerusakan. Masya Allah. Nah, itu sudah, walaupun dengan kasat mata kita sebagai manusia itu tampak sekali tujuannya dunia banget itu. Dia mencari angka, gitu kan. Tapi yang masalah di sini apa yang dia lakukan dengan angka tersebut. Kalau angkanya tersebut dia gunakan untuk memperkaya diri, menimbun, kemudian ya hati kita bisa menimbang, kan gitu kan. Tapi kalau angka itu dia gunakan untuk berdonasi, kemudian mengori kegiatan-kegiatan kemanusiaan, kegiatan organisasi Islam, kan itu infak fisabilillah. Seperti ini lebih maslahat kalau seorang muslim itu punya banyak harta, kan gitu. Seperti cerita Utsman bin Affan yang ketika di Madinah ada sebuah sumur milik Yahudi, mana itu ditarik iuran atau bayar itu mahal, akhirnya dibeli dan sebagainya, kan. Iya, betul. Nah, jadi ada tujuan-tujuan kecil, ya, tapi tujuan akhirnya itu harus nyampe kepada tujuan Allah, mendapatkan ridho Allah. Jadi artinya tujuan-tujuan kecil ini seperti langkah kita, ya. Ya. Langkah kita menuju Allah, dan selama itu halal dan penuh dengan kebaikan, gitu ya, maka sah-sah aja gitu ya, nggak ada masalah untuk karena toh untuk mencapai tujuan yang akhir tadi itu tadi ya. Ya. Ibarat tangga lah itu, tujuan-tujuan kecil itu ibarat tangga menuju ke sana. Jadi sah-sah saja kalau kita menarget harus ada market share sekian, gitu kan. Iya, betul. Kita itu sah-sah saja karena kita juga bersaing dengan non muslim dari segi dunia itu, kan. Betul. Dan dengan market share yang tinggi juga kan membuat citra kita sebagai orang Islam atau citra Islamnya pun akan naik gitu ya. Karena wah, berarti mampu gitu ya. Artinya kan kalau nggak naik-naik malah mikir juga ini mampu apa enggak sih gitu misalnya. Gitu kali ya. Iya. Memang dibuat tidak mampu kayaknya ini. Sehingga citranya begitu-begitu aja gitu ya. Iya, Masya Allah. Jadi kita dijauhkan. Jadi memang ada pendangkalan terkait pemahaman keagamaan kita. Jadi itu yang sedang sangat masif sekali di beberapa negara
negara Muslim, kan ya. Ada yang diserang sekularisasinya, jadi ada yang diserang pemahaman yang tadi menitik beratkan tawakalnya, ibadahnya, fokusnya, gitu. Seakan-akan dunia itu berapa persen kan gitu. Ada dunianya dipol-polkan. Nah ini kalau tidak kita bijak untuk menyikapi dengan ilmu tadi, menyeimbangkan dengan ilmu tadi, nanti kita akan bermasalah dan mudah diombang-ambingkan. Misalkan gini, misalkan dari cerita antum tadi ada orang yang semangat dia berusaha atau bisnis ya, gitu kan? Bisnis, kemudian dia tanpa ilmu misalkan ya, bisnis. Kemudian tanpa ilmu. Kemudian bisnis, kemudian satu saat dia mau tobat gitu kan. Sudah mau bertobat. Tapi dia menemukan jalannya yang tidak seimbang gitu. Ya. Ketika dia tobat, dia tinggalkan semua bisnis dia. Sehingga bisnisnya bisa bangkrut dan sebagainya. Bahkan ada keluarganya yang ditinggalkan. Nah ini kan menciptakan permasalahan baru. Gitu kan. Padahal ada jalan-jalan terbaik yang bisa dia tempuh untuk. Jadi kalau orang yang ini ketika tobatnya dia sangat radikal gitu. Iya betul. Ada nggak itu? Pernah lihat nggak itu ya? Betul. Tobatnya radikal sehingga akhirnya malah menambah memunculkan mudarat yang baru gitu ya akhirnya ya. Betul. Harusnya gimana? Harusnya mungkin ya kalau ya seperti kisah obrolan kami dengan Pak Gani pekan kemarin, ya kalau dulu jadi preman terus sekarang hijrah itu jangan di masjid, ya tetap di tempat preman, ajak preman yang lain juga hijrah gitu kan ya. Kalau antum dulu jadi preman terus hijrah di masjid terus ya ngapain, nggak ada gunanya gitu. Ya kan artinya begitu, jangan sampai ketika kita hijrah malah kita hanya kebaikan tuh hanya untuk diri kita sendiri gitu akhirnya. Tapi buat orang lain ya istilahnya mungkin kalau tadinya punya bisnis penuh dengan ribawi misalnya gitu ya. Kemudian tiba-tiba semuanya berhenti begitu aja kan akhirnya anak istri terlantar gitu ya. Bahkan ada yang lucu itu satu waktu ada ceramah, ada pertanyaan begini, Ustadz, kalau saya punya harta ribawi banyak gitu ya, misalnya gitu. Kemudian saya mau hijrah gitu. Harta ini kan saya jual, Ustadz. Terus semua harta ini saya kasih ke fakir miskin ya, Ustadz. Kata Ustadznya begini, sekarang siapa yang lebih miskin dan lebih fakir miskin daripada orang lain selain antum katanya? Iya, saya kan nggak punya harta aja. Ya udah, ambil aja tuh harta kata dia. Gunakan secukupnya, jangan semuanya antum gunakan, secukupnya untuk hidup sampai nanti antum dapat menghidupi kembali keluarga antum. Kira-kira begitu kan ya. Jangan sampai memunculkan mudarat yang baru gitu ya. Betul. Makanya memang saya memahami ada level-level nasihat kiai kepada orang-orang itu berbeda-beda levelnya. Iya, betul. Jadi sesuai dengan level orang-orang tertentu. Jadi saya pernah mendalami, misalnya ada hampir sama pertanyaannya. Misalkan contoh ada pertanyaan tadi ya. Misalnya contoh ada yang kerja di bank konvensional. Ya, dia mungkin baru baca buku atau dengar ceramah, ya, mana dia ingin, wah saya mau hijrah ini, mau pindah, ini haram ini, ini wah nggak berkah hidup saya, kan gitu. Nah, ini ada teman saya ini, saya perhatikan, dia langsung pindah hijrah, tapi akhirnya dia balik lagi ke bank konvensional lagi. Nah, jadi harus bertahap jadinya ada dia ketika pindah itu dia nggak kuat ya, dengan perbedaan atau dengan perubahan yang drastis. Nah, yang nggak kuat di sini apanya? Mungkin ya dari tadi kita kembali ke rukun iman tadi. Mungkin imannya belum kuat, tapi semangatnya
sudah tinggi. Nah, maka saya mulai memahami, maka ada kiai-kiai yang memberikan nasihat itu berlevel, jadi tidak radikal itu. Jadi misalkan kalau itu mungkin kita bisa arahkan lebih dahulu, ya carilah dulu pekerjaan yang pengganti gitu ya, sebagai pengganti ya. Kalau sudah siap, baru Anda pindah gitu. Jadi kan, itu akan menjaga keimanan dia gitu. Misalnya kalau dia langsung keluar, kemudian keuangan keluarga, wah kacau ya, keluarga istri, wah hubungannya kacau, kan dia menjadi bertanya-tanya di mana ini janji Allah ini. Wah, iya betul. Akhirnya, padahal dalam Al-Quran itu juga disebutkan bahwasanya kalau tidaklah orang itu mengatakan beriman kecuali akan kami uji imannya itu. Nah, masalahnya itu dia levelnya sudah layak atau sudah mampu belum melewati ujian iman itu ketika dia sudah keluar dari bank itu. Jadi ditakutkan kalau kita rekomendasikan udah keluar aja dari bank konvensional, nanti rezeki Allah yang ngatur. Tapi kalau imannya dia ini kuat nggak, jangan-jangan tambah wah kacau nih, kayak nggak ada apa-apa, baik lagi akhirnya kan. Nah ini menjadi kasihan itu nanti orang tertentu itu. Maka prinsip dari worldview tadi, tauhid tadi sangat penting sekali untuk kita resapi bersama supaya kedepannya kita akan kuat menjalani ujian-ujian yang akan datang. Ya, Masya Allah, ini luar biasa pembahasan ternyata ini ujungnya adalah iman gitu ya. Jadi ujungnya iman, awalnya juga iman. Awalnya juga iman ya. Diawali dengan iman, diakhiri dengan iman gitu ya. Karena tanpa itu kita nggak mungkin mencapai tujuan yang extraordinary di di hari akhir kita gitu ya. Untuk mendapat ridho Allah. Masya Allah. Jadi tapi begini, itu tadi kita bicara tentang misalnya semua hanya untuk Allah gitu ya. Gimana dengan misalnya Allah juga kan memberikan amanah gitu ya kepada kita ya untuk mengelola bumi ya, gitu ya. Artinya selain kita punya, atau mungkin karena Allah itu memberikan amanahnya kepada manusia, maka kita harus punya tujuan pun hanya untuk Allah gitu. Apa begitu? Kira-kira gitu ya? Karena kan sesungguhnya kan ya seperti kita tahu lah gitu ya, ayat kontroversial gitu ya, Al-Baqarah ayat 30 gitu ya. Karena istilahnya atau diterjemahkan atau ditafsirkan macam-macam nih sebagai khilafah gitu kan ya. Padahal mungkin ini makna sederhana aja mungkin buat saya bahwa di ayat Allah menunjuk kita gitu ya, menunjuk kita, dan di ayat sebelumnya kan di ayat 29 kan kita diminta untuk diberikan amanah itu untuk ngelola kan gitu kan ya, ngelola bumi ini. Dan antum kira-kira percaya gak gini, bumi sekarang ini gitu ya, atau dunia hari ini itu dalam kondisi ya, yang rusak lah gitu ya, gue sebut rusak gitu ya. Kira-kira hanya orang beriman sajalah yang mampu memperbaikinya. Gimana menurut Adam? Oh iya, jelas, karena itu dasar yang paling kuat untuk bisa melakukan perbaikan. Karena konsep dari worldview tadi selain dari tawazun, ada juga al-kaun itu alam, penciptaan alam, tadi hubungannya dengan yang disampaikan juga. Jadi ada tujuan penciptaan alam ini ada memang diperuntukkan untuk manusia, tapi juga alam ini juga sebagai wasilah Allah menunjukkan bahwasanya eksistensi keberadaan Allah itu ada. Itu salah satu tujuan dari al-kaun ini. Dan juga ada juga tujuan al-haya.
apa al-hayah ini kehidupan. Jadi kehidupan ini adalah hubungannya dengan siapa yang menciptakan kehidupan. Jadi kehidupan ini tentu diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu pemilik kehidupan ini adalah pemilik penciptanya. Seperti kita mempunyai buku ya, punya hak cipta ya, atau produk ya, pemiliknya siapa? Yang menciptakan, yang menemukan. Masya Allah, ya. Artinya kita sama sekali tidak mempunyai hak untuk terhadap bagaimana mengatur kehidupan ini. Jadi hak kita, jadi Allah sudah memberikan guideline bagaimana mengelola kehidupan ini. Bahkan inilah mengapa bunuh diri itu dilarang dalam Islam, karena tidak menghargai penciptanya. Kalau dia mau membunuh dirinya, kan tidak boleh kita membunuh sama manusia tanpa alasan yang dihalalkan oleh Allah. Jadi tidak ada prosedurnya kan itu. SOP-nya nggak ada kalau menghilangkan nyawa kehidupan itu harus ada SOP-nya. Iya, betul. Kita memang sini hidupnya numpang kira-kira gitu. Nah, ketika numpang itu segala yang diberikan tentu sebagai khalifah tadi, khalifah itu kalau saya memahami sebagai wakil Allah dalam mengatur kehidupan ini agar semuanya inline dengan tujuan penciptaan Allah supaya beribadah kepada Allah gitu. Ibaratnya kita sebagai karyawan di sini. Karyawan ya, kita dikasih gaji, dikasih rezeki, digaji, disuruh kerja gitu kan. Nah, kalau kerjanya nggak benar malah kerja ke tempat orang lain, tapi selama ini dapat gajinya dari bos A gitu ya, perusahaan A, ini malah dia kerjanya asal-asalan di perusahaan A, malah dia ceperannya yang banyak ya. Ceperan di perusahaan lain, malah pengabdiannya lebih banyak di perusahaan lain kan gitu. Perusahaan lain, Masya Allah. Jadi kalau bosnya tahu, wah ini gimana selama ini saya kasih gaji malah pengabdinya kepada yang lain. Kira-kira hubungan kita dengan Allah sebagai hambanya kita seperti itu. Kita dikasih dalam sesuatu kehidupan, dipinjemin inilah. Ibaratnya kalau HP dikasih full charge baterai ya. Iya, full service lah gitu ya. Udah ada kuotanya, tinggal pakai gitu. Ya. Nah, itu digunakan untuk apa saja. Nah, termasuk tadi alam kita ini itu kalau dalam konsep khilafah itu nanti akan ditanya, dipertanggungjawabkan. Zoharul fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas. Memang Allah sudah memberikan sebuah statement dalam sebuah teori bahwasanya kerusakan di muka bumi ini penyebabnya pasti manusia yang hubungannya langsung kausalitas, artinya misalkan pencemaran ya, limbah dan penebangan misalkan, itu kan kausalitasnya jelas itu. Tapi juga ada yang disebabkan secara tidak langsung, yaitu mungkin kemaksiatan, kezoliman, kemudian datanglah misalkan gempa bumi ataupun Merapi batu-batu ya. Dahak lagi kan gitu agak banyak. Iya itu. Nah, itu ya. Seperti menarik itu. Ya tadi ya, statement antum tadi soal bahwa hak yang mengatur sebetulnya Allah gitu ya. Guideline-nya kan tentu ada di Quran, ada di hadis ya. Petunjuk-petunjuknya, dan manusia hanya diminta untuk melaksanakan saja gitu ya. Diberi amanah untuk melaksanakan sebetulnya. Bukan diberi amanah untuk mengatur ya. Karena balik lagi nanti bahwa kita juga harus punya pada level yang yakin bahwa iman kepada qada dan qadar tadi. Ketika kita misalnya coba untuk mengatur, sebetulnya ada yang maha mengatur gitu kan ya. Nah, maka tugas manusia tuh hanya sebagai pengelola saja. Istilahnya mungkin sebagai mudorib saja mungkin ya. Ini mudorobahnya apa nih gitu ya. Jangan sampai nanti tujuan yang diinginkan oleh sang pemilik atau si sohibul malnya gitu ya, melenceng daripada
apa namanya, yang diinginkan oleh si pemilik segala sesuatu yang ada di muka bumi ini dan yang menciptakan serta yang mengatur juga gitu kan ya. Betul, betul. Akhirnya jangan sampai nanti cacat mudharabahnya gitu ya. Masya Allah. Moral hazard ya, moral hazard. Ya, moral hazard jadinya ya. Kalau sudah moral hazard, akhirnya berantakan semua ya, ujung-ujungnya hilang iman. Jangan sampai nauzubillah min dzalik pada satu kondisi seseorang mungkin saja seperti itu ya. Ya semoga Allah menjaga kita semua dan kaum muslimin yang ada sekarang. Masya Allah. Ya. Betul. Mungkin kita akhiri ya kayaknya. Kalau diterusin sampai jam 1 kali ini. Memang nggak selesai ini emang. Kalau membahas ilmu itu ya memang ilmu Allah luas sekali. Jadi memang kalau digali emang terbatas. Kita semua terbatas. Betul. Manusia terbatas untuk menggali ilmu Allah. Makanya masing-masing punya, yang Anto bilang tadi, punya porsi masing-masing, keahlian masing-masing, ya kan? Yang sini ahlinya apa, yang sini ahlinya apa. Juga iman kan ya, jalur orang ke puncaknya iman gitu kan punya jalur masing-masing juga. Ada yang latihannya kecil-kecil gitu ya, ada yang latihannya langsung bangkrut, habis semua, hilang hartanya, tinggal baju di badan. Ada yang sedikit-sedikit gitu kan ya. Sehingga nanti kita ketemu pada tempat yang sama, yaitu insya Allah di surga. Masya Allah. Betul. Masya Allah. Mungkin kasih statement terakhir buat kesimpulan kali ya dari antum. Apa ya? Nih buat, ya ini kan segmennya sebenarnya penontonnya mahasiswa sih, karena insya Allah gitu. Ya. Oke. Mau menyapa mahasiswa antum di Gontor, di Unidam gitu. Sama pendengar dimanapun berada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, maaf ini ngobrolnya ya santai, mudah-mudahan bermanfaat ya, diambil manfaat. Kalau closing statement saya ada 2 saya kira, kaitan dengan tadi ya, jalan kita banyak jalan menuju ridha Allah. Memang di mana jalan-jalan itu sudah ada guideline-nya. Nah, tapi yang perlu kita garis bawahi di sini sebagai seorang muslim, ada 2 konsep yang kadang kita salah menempatkan. Yang pertama, konsep fastabiqul khairat dengan konsep ta'awun. Nah, kalau konsep fastabiqul khairat nanti bisa cek lagi di ayatnya. Konteks ayat itu kita tidak bisa ambil sepotong-sepotong, tapi kita ambil secara konteks utuhnya agar memahami apa maksud dari tujuan ayat itu. Konsep fastabiqul khairat itu adalah konsep antar umat beragama. Jadi di situ ada sebuah pada saat itu pertama kali kiblat ya Muslim itu berpindah dari Baitul Maqdis kepada Masjidil Haram. Nah, di situ sedangkan umat Nasrani, umat Yahudi itu masih Baitul Maqdis menjadi kota suci. Konteks fastabiqul khairat itu berlomba-lomba dalam kebaikan itu antar umat beragama. Nah, namun tidak serta-merta kita pakai konsep ini untuk sesama muslim, karena sesama muslim itu adalah wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Jadi dalam kebaikan, dalam dunia kita kerjasama, ta'awun, ala taqwa, untuk mencapai akhirat kita juga ta'awun, saling mengingatkan, wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabri ya. Nah, kita banyaknya ta'awunnya dari sisi akhirat aja saling mengingatkan, tapi sisi dunianya agak kurang, kita kalah dengan beberapa kelompok yang lain yang membantu urusan dunia, urusan bisnis ya. Ini 2 poin ini. Saya kira 2 poin itu yang ingin saya sampaikan dalam closing statement. Keren nih Pak, saya membahas
niche marketnya antum langsung bahas payungnya ya, karena Fastabiqul Khairat dengan ta'awun tadi ya, Masya Allah. Ya, karena ada hubungannya bisnis tadi kan, bisnis Betul, tadi. betul, betul, Kalau betul. bisnis kan harus ada ta'awun di dunianya. Jadi Betul, betul, betul. misalkan permodalan gitu kan. Nah, Betul. permodalan kan kalau tidak bisa mengakses bank kan ya kepercayaan antar teman atau gimana kan Betul, gitu. betul, betul. Ya artinya Anda juga mungkin bisa ngambil sari patinya tadi. Kalau kita sesama Muslim, kita harus dahulukan ta'awunnya ya, bukan berlomba-lomba fastabiqul khairatnya tentu ya. Karena kalau kita berlomba-lomba fastabiqul khairatnya, malah takutnya tetangga Muslim sebelah ketinggalan gitu, maksudnya gitu ya. Karenanya kita, istilah saya tuh mungkin kalau ke mahasiswa, kalau antum sudah pinter, tolong ditarik temennya yang kurang. Jangan sampai antum berlomba-lomba dapat A sendiri gitu. Karena percuma antum dapat A, temennya dapat D gitu kan ya. Nggak ada maknanya buat buat antum sebagai seorang Muslim gitu. Ya, Masya Allah. betul, betul. Karena nilai manfaat seorang Muslim itu bukan dari kualitas individunya, tapi dari kualitas manfaat yang dia sebarkan. Itu yang disebarkan. nilainya di situ. Masya Allah. Jadi apa ya istilahnya, kalau di bisnis itu jual beli tidak sekali beli langsung untung banyak, tapi untungnya sedikit tapi banyak orang gitu. Gimana itu istilahnya, apa itu yang pas itu? Saya lupa. Mungkin itu. Kalau kata orang Jawa tuh, ya untung mah dikit, yang penting pingnya piro gitu ya, kalinya berapa gitu ya. Iya. Kira-kira seperti itu. Iya, Masya Allah. Sedikit tapi bermanfaat untuk orang banyak, itu lebih mulia dari sisi seorang. Masya Allah. Oke, syukran, jazakallah khairan. Syukran, Mr. Maika. Syukran. Insya Allah. Maika itu ini apa ini apa artinya? Oh, artinya ya. Mungkin saya jelaskan panjangnya mungkin ya. Jadi di podcastnya ini sebelumnya. Belum. Nah, ini makanya jadi, saya MR Mr. Maika itu sebenarnya singkatan nama saya juga gitu ya. Jadi nama saya itu kan M. Ruslianor Maika. Nah, kalau ditanya artinya apa, nggak ada artinya. Itu semuanya hanya singkatan, kecuali M-nya ya. M-nya tentu M-nya ya tentu Muhammad lah ya gitu ya. Oh iya. Cuman di akte tertulisnya M gitu. Jadi kalau ditanya orang, daripada keberatan pakai nama Nabi gitu ya, Muhammad, saya bilang Mas saja gitu ya. Kalau Ruslianor itu memang gabungan dari nama ayah sama ibu saya gitu ya. Nah, Maika itu juga gabungan kota aslinya ibu saya, Kumai, jadi Mai. Kemudian K-nya adalah kandangan tempat lahir ayah gitu. Kediri itu ya, kandangan Kediri itu? Bukan, kandangan di Kalimantan. Oh. Di Banjar sana. Jadi 27. Kenapa? 27 tanggal lahir sih sebenarnya. Jadi emang dari namanya itu memang sudah bisa memberikan deskripsi pribadi seseorang. Masya Allah. Jadi namanya itu gabungan-gabungan, maka sosok Mr. Maika ini mampu menggabungkan beberapa sumber menjadi sebuah acara podcast yang menarik. Masya Allah, terima kasih atas pujiannya nih. Jangan sampai saya jatuh ya. Enggak lah, belum apa-apa, masih belajar. Ya mudah-mudahan banyak manfaatnya ya. Kalau hari ini atau besok nanti ada yang mendengar, hanya sekedar mendengar, mudah-mudahan ketika dia nanti suatu hari menjalankan bisnis akan ingat kita gitu ya. Kalau ingat kita, tentu dia akan kembali lagi dan coba murojaah lagi. Ya, mudah-mudahan diamalkan gitu ya. Mudah-mudahan yang sedikit ini diamalkan sehingga jadi amal jariah kita. Amin. Amin. Oke, saya tutup dengan doa kafaratul majelis.
Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Syukran, jazakallah khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran. Ya, apaan.